Iskan yang kami hormati, rekan-rekan direksi, karyawan dan karyawati yang berbahagia. Pada hari ini kita kedatangan Bapak Dahlan Iskan, tokoh Jawa Timur, yang kebetulan menjadi Menteri Negara BUMN. Pada kesempatan ini kami laporkan Pak Dahlan bahwa karyawan yang berhadir di sini adalah kepala bagian, manajer, dan kepala divisi beserta direksi. Kemudian juga ada tamu kami dari Dandim dan Kapolsek Leces. Kemudian ada juga perwakilan 4 serikat pekerja. Jadi kami di sini mempunyai 4 serikat pekerja, Pak. Jadi ada SPSKL, ada SPKL, ada Sekar, dan ada SBSI. Keempat-empatnya berhadir di sini, jadi kami mohon maaf sebelumnya kalau di antara teman-teman ini ada yang tidak sabaran sehingga kemudian berbicaranya agak lain dan terobosannya agak lain sampai saya dengar beliau datang ke tempat Bapak. Jadi untuk itu kami mohon maaf sebelumnya, Pak. Jadi saya kira untuk tidak berpanjang lebar dan kita ingin solusi yang terbaik buat Leces ini, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Dahlan Iskan untuk menyampaikan memberikan motivasi kepada kita semua supaya kita bersemangat bekerja, tidak seperti tidak musyrik kalau menurut beliau itu, tetapi kita harus fokus kepada satu hal yang menjadi cita-cita kita dan kita wujudkan dan kita bisa survive untuk menghidupi seluruh karyawan. Terima kasih, silakan Pak. Saya lihat yang di koridor ini banyak kosong, pindah sini. Yang sana. Pindah sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 20 kursi. Gak apa-apa, tempatnya direktur, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direksi dan saudara sekalian, tadi pagi kita rapat dengan direksi mencari jalan keluar bagaimana agar perusahaan ini bisa hidup lagi dan bisa jalan. Tentu tidak gampang. Saya juga bukan Simbad atau bukan Aladin yang bisa serba tahu dan serba mencari jalan keluar, tidak begitu. Tapi saya menyadari sepenuhnya bahwa tugas saya tidak gampang. Kemarin saya rapat dengan direksi PT PAL, lebih berat dari Anda. Jadi Anda jangan merasa menjadi orang yang terhina di dunia ini. Ada yang lebih berat dari Anda. Kayak PT PAL ini tahun ini mungkin rugi 1 triliun. Saya saya pikir tidak ada di antara Anda yang pernah lihat uang 1 triliun. Saya pun nggak punya, ternyata saya punya, jadi saya nggak jadi ngomong gitu tadi. Kemudian hari ini ke Leces yang juga perusahaan besar, tapi persoalannya lebih besar lagi dari perusahaannya. Kemudian nanti sore saya ke Ikhlas yang tahun ini juga rugi 30 miliar. Besok saya ke Makassar, ke perusahaan galangan kapal yang juga lebih berat dari Leces. Banyak sekali kapal nelayan yang dibuat tetapi tidak bisa digunakan dan itu menjadi aset yang nanti akan sangat berat menanganinya. Ya kita coba kita atasi satu persatu. Ya. Karena itu tadi pagi kita rapat dan saya melihat beberapa langkah baru di sini, misalnya membangun boiler yang berbasis batu bara, itu akan lebih ekonomis dibanding boiler yang berbasis gas, apalagi kalau berbasis BBM. Saya juga melihat langkah-langkah baru seperti barter bahan bakar antara batu bara dan bagas. Itu juga langkah yang baik, tetapi semua itu belum cukup. Tadi pagi kita bicarakan
dan ada beberapa titik terang untuk masa depan Leces ini. Nah, saya baru bilang titik terang, ya, belum jalan terang. Ya. Titik dulu. Nah, karena teman-teman direksi juga sudah berpikir keras bagaimana membawa perusahaan ini untuk tidak seperti kapal Titanic. Kemudian saya juga senang teman-teman cukup bersabar untuk tidak panik kemudian membuat masalah lebih sulit lagi. Kalau titik terang tadi baru akan menjadi terang beberapa waktu lagi, tentu Anda pasti sabar. Kenapa? Anda sudah sabar selama 10 tahun. Kalau diminta sabar 5 tahun lagi kan lebih pendek. Tapi jangan 5 tahun lah, jangan 5 tahun. Begitu. Nanti keburu pensiun nanti. Nah, intinya begini. Intinya yang penting nomor 1. Leces punya penghasilan mungkin tidak besar pun harus dijalani asal gaji karyawan bisa terjamin terbayar setiap bulan. Itu nomor 1. Nomor 1. Nomor 2, bagaimana agar perusahaan ini tetap jalan meskipun mungkin tidak harus mengerjakan kertas. Misalnya ngecat langit misalnya. Kalau perlu kita jalani, yang penting pokoknya tujuan nomor 1 tadi bisa tercapai agar karyawan bisa gajian. Nah, ini memerlukan tahapan-tahapan, tetapi kuncinya tadi pagi sudah bisa ditemukan. Kuncinya sudah ditemukan. Kunci menurut saya sih kunci emas menurut saya tadi pagi itu. Nah, tinggal masalahnya apakah kunci ini bisa dipakai membuka pintu atau tidak, saya tidak tahu. Kalau toh bisa dipakai membuka pintu, apakah yang memegang kunci ini amanah atau tidak, saya juga tidak tahu. Apakah pintunya sudah tidak terlanjur karatan, saya juga tidak tahu. Tapi ini yang jelas ada kunci emas yang mestinya bisa dipakai membuka pintu, tetapi tergantung nanti manajemen dan tergantung pada Anda. Ini harus rukun, ya, harus rukun, harus kompak dan saya bilang tadi dosanya Leces ini adalah dosanya orang musyrik. Begitu. Musyrik perusahaan maksud saya. Bukan musyrik kepada Tuhan, tidak. Karena itu tadi pagi kita analisa apa saja yang dikerjakan oleh Leces selama ini. Apa saja yang dikerjakan? Ini PM1 untuk ini, PM2 untuk ini, PM3 untuk ini, PM4 untuk ini, PM5 untuk ini, kemudian boilernya begini segala macam. Nah, kemudian saya tanya, dari semua pekerjaan itu menghasilkan uang enggak? Belum tentu menghasilkan uang. Kemudian saya tanya lagi, seandainya banyak sekali pekerjaan tadi, saya larang semua. Saya larang aja, nggak boleh Anda kerja ini semua. Anda hanya boleh mengerjakan 2 hal saja. Anda pilih mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi, pilih mana? Kalau hanya saya izinkan mengerjakan 2 hal saja. Nah, direksi sudah milih tadi, teman-teman dari manajemen sudah pilih. Oh, kalau saya diizinkan 2, saya akan mengerjakan ini dan ini, Pak. Karena apa? Ternyata yang dikerjakan tadi semua itu tidak menghasilkan. Sibuk, tetapi tidak menghasilkan. Sibuk, tapi hanya capek. Begitu, tidak menghasilkan. Nah, ini yang tadi pagi kita diskusikan. Nah, sekarang seandainya hanya saya izinkan mengerjakan 2 saja, pilih yang mana? Nah, ternyata sudah dipilih, ini dan ini. Kemudian kita hitung, oke, kita lupakan semua hal, kesibukan-kesibukan yang ternyata tidak menghasilkan tadi. Coba kalau kita hanya mengerjakan ini dan ini, A dan B, kita bisa dapat apa? Ternyata dari A kira-kira bisa dapat 1 miliar 1 tahun,
Dari B bisa dapat 66 miliar 1 tahun, kemudian marginnya kira-kira 10%, cukuplah untuk gajian. Nggak untung nggak apa-apa, tapi karyawan ini tiap bulan bisa gajian, begitu. Oke, itu. Kemudian ternyata kalau hanya mengerjakan A dan B, kita bisa menghemat bahan baku. Oke, bahan baku ini jangan dipaksa dipakai. Kalau memakai bahan baku tetapi malah rugi, bahan bakunya aja dijual. Begitu. Nah, dari situ bisa menghasilkan 100 miliar lagi. Kemudian listrik jangan dipakai semua, sebagian dijual ke PLN. Saya kan bekas dirut PLN, nanti PLN harus terima. Begitu. Daripada listrik dipakai semua, malah tidak menghasilkan. Dari 50 mega, 20 mega saja yang dipakai sendiri, yang dipakai untuk produksi. Yang 30 mega jual ke PLN. Anda bisa dapat lagi cukup untuk gajian. Begitu. Nah, ini kira-kira yang akan dipilih, tapi saya minta jangan kesusu diputuskan, didiskusikan sekali lagi. Apa betul pilihannya nomor 1, nomor 4 dan nomor 5, apa bukan nomor 1 dan 2, apa bukan 2 dan 3, tolong didiskusikan lagi. Tapi setidak-tidaknya A dan B tadi itu sudah lebih memberi harapan. Tadi saya istilahkan di teman-teman manajemen bahwa Anda tidak boleh gampang tergoda untuk mengerjakan hal-hal lain di luar A dan B. Tidak boleh mudah tergoda. Godaan-godaan itu akan luar biasa banyak. Apakah dari pengusaha, apakah dari politisi, apakah dari serikat pekerja, apakah dari siapa saja. Godaan terlalu banyak untuk mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini. Tidak boleh. Hanya boleh mengerjakan A dan B. Hanya boleh itu. Itu yang saya istilahkan bahwa manajemen di pabrik kertas Leces ini harus bertauhid. Saya bilang tadi begitu. Bertauhid itu apa? Fokus. Inti dari tauhid adalah mengesahkan Tuhan. Inti dari mengesahkan adalah fokus. Fokus. Fokus hanya mengerjakan A dan B. Tidak boleh mengerjakan yang lain-lain. Begitu. Kalau nanti dalam perjalanan tergoda untuk mengerjakan yang lain-lain, berarti manajemen Leces musyrik. Tidak bertauhid, dan semua orang musyrik itu masuk neraka. Nerakanya musyrik perusahaan itu bangkrut, nggak bisa bayar gaji. Ya ini sudah di neraka jadi sekarang. Karena apa? Karena semua di Leces menjadi kaum musyrikin. Ini guyonnya begitu, ini guyon ya. Guyon, gitu. Jadi kembalilah bertauhid, ya. Kembalilah bertauhid, tauhid perusahaan maksud saya. Jadi mengerjakan A dan B. Hitung-hitungannya udah jelas tadi. Modal yang diperlukan juga tidak sebesar orang yang musyrikin tadi. Begitu. Kemudian juga yang dikerjakan lebih jelas. Nanti organisasinya diubah supaya organisasinya bisa mendukung program yang lebih bertauhid tadi. Begitu. Nah, intinya begini kira-kira. Intinya kita akan all out memproduksi tisu jenis MD semaksimal mungkin, karena disitulah Anda mempunyai kelebihan untuk masuk dalam pasar. Ya. Untuk berarti itu menggunakan PM4, menggunakan PM4. PM4 itu kira-kira konsumsi listriknya 2,5 mega. Begitu. Kemudian menggunakan steamnya kira-kira 4,5 ton per jam atau berapalah begitu. Sehingga jika listriknya 2,5 mega, steamnya 4,5 ton, memproduksi 9.500 ton, kemudian menghasilkan uang kira-kira 105 miliar atau 107 miliar. Ya. Marginnya 10%, berarti keuntungannya itu berarti sudah bisa untuk bayar gaji. Kalau ini berjalan normal. Begitu. Kemudian yang B apa?
akan memproduksi kertas security. Kira-kira Anda akan memproduksi 7.000 ton, kemudian marginnya lebih baik dibanding tisu, kira-kira hanya akan mengkonsumsi listrik 2 mega, kemudian akan mengkonsumsi steam mungkin 3 ton atau 3 ton setengah. Nah, menghasilkan kira-kira 66 miliar. Marginnya bisa 20%. Berarti Anda bisa dapat laba kira-kira 6 miliar. Cukup untuk bayar gaji. Begitu. Loh, tadi kan sudah untuk bayar gaji. Sekarang kok untuk bayar gaji lagi? Kemudian bahan baku. Jangan semua dipakai. Jual bahan bakunya. Bisa dapat puluhan miliar juga. Listriknya tadi jual ke PLN. Kan hanya pakai 2 mega tambah 2 mega setengah, 4 mega setengah, mungkin ada yang dipakai sendiri macam-macam, katakanlah 7,5 mega, katakanlah 10 mega. Anda masih punya 30 mega yang bisa dijual ke PLN. Jadi kira-kira begitu jalan yang akan ditempuh ini. Tetapi ini tahapannya memerlukan, saya minta dalam 1 bulan ini dimatangkan. Apakah tetap A dan B? Saya mengizinkan untuk misalnya B dan C, saya mengizinkan misalnya malah E dan F, pokoknya fokus. Tetapi saya juga tidak mau berantem menentukan A atau B ini. Kita udah tentukan tadi, tapi siapa tahu ada ide lain yang lebih bagus dari itu. Siapa tahu, saya tidak yakin ada ide lain yang lebih bagus dari itu. Tapi seandainya ada, saya terbuka untuk ide lain. Tetapi kalau untuk membicarakan ide lain itu harus bertengkar, saya pilih yang tadi aja. Gitu. Ya, ini bertengkar. Ya, gitu. Kira-kira begitu jalan yang akan kita tempuh. Kemudian Anda sudah dengar bagaimana rencana pabrik gula yang ada di dalam sini, saya setuju. Tetapi jangan makan energinya manajemen, karena itu masih baru akan kejadian tahun 2014. Jangan dianggap pabrik gula itu merupakan solusi, karena itu baru akan terjadi pada tahun 2014. Apakah Anda sabar gajiannya ditunda sampai tahun 2014? Gitu. Nah, oke, itu saya setuju, tapi jangan jadi pikiran. Jangan memakan energi, jangan memakan waktu untuk membicarakan itu. Itu kita setujui, lokasinya sebelah mana, kemudian jalan, begitu. Yang jalan maksudnya mereka jalan. Nah, bahwa nanti sebagian orang kita yang misalnya diperlukan, ya, kalau memang lebih baik kenapa tidak, gitu. Itu fleksibel saja, begitu. Jadi pabrik gula silahkan jalan, kemudian Pak Leces menghindari musyrik, kemudian menunggu boiler jadi. Semua ini kan menunggu boiler jadi. Nah, boiler ini kan sudah 90%. Tadi pagi jam 5 saya sudah lihat itu. Saya lihat memang cukup, artinya saya percaya kalau itu 95. Saya lihat elektrostatiknya juga sudah jadi, chimney-nya juga sudah jadi. Saya jam 5 sendirian saya tadi, setir mobil keliling sini. Ya, saya mau ngecek itu. Nah, tinggal saya percaya tadi pagi rapat dengan tim manajemen cukup kritis, cukup cepat memberikan beberapa informasi, sehingga dari informasi-informasi itu saya bisa menganalisa dan kemudian bisa ikut merumuskan bagaimana sebaiknya kita berbisnis di pabrik kertas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu sesi tanya jawab mau ditutup, saya bilang jangan dibuka lagi. Kenapa? Karena sesi yang mau ditutup tadi belum pernah ada yang ngomong soal gaji. Kok tumben biasanya gaji itu nomor 1 yang ditanyakan. Kok ini sampai mau tutup kok gak ada yang tanya soal gaji. Baru belakangan tadi ada yang tanya. Kalau usul Anda itu dipenuhi, Anda akan dibunuh oleh BUMN-BUMN kaya Anda. Kalau gaji BUMN disamakan dengan pegawai negeri, mereka marah. Gaji mereka udah jauh lebih tinggi dari pegawai negeri. Jadi
Mungkin maksudnya supaya gaji lejes. Mungkin maksudnya begitu. Saya tahu lah apa yang dimaksud. Begitu. Kalau ngomong gaji lejes kan kelihatannya kok semata-mata begitu. Kemudian dompleng pakai nama BUMN. Begitu. Padahal gaji BUMN yang lain besar-besar. Begitu. Ya. Kemudian banyak sekali ide yang baik tadi. Apakah jangan jual bahan baku, Pak? Bahan baku jadikan pulp dulu baru dijual. Itu ide bagus. Tapi begini, jual dulu. Kalau sudah punya uang, kemudian masuk jual pulp. Kayak sekolah itu ada TK, ada SD, ada SMP begitu. Nah, jualan pulp itu sudah SMA. Jadi, Anda ini harus kembali lagi dari SD. Begitu. Enggak TK lah. Enggak. Anda terlalu merendah itu. Artinya jual dulu untuk cari uang dulu. Kemudian setuju, berapa bulan setelah ini tidak boleh lagi jual bahan baku, harus naik kelas dari jual bahan baku menjadi jual pulp begitu. Tapi minimal sudah tahu pasar marketing untuk bahan seperti itu, sehingga nanti kalau jadi pulp, kemana larinya pulp itu juga sudah tahu juga begitu. Jadi tetap harus ada tahapannya seperti itu. Kemudian tadi tentang pabrik gula, saya sudah bilang tadi, saya sudah setuju, silahkan. Ya kalau toh tidak 2014, nggak mungkin besok lusa. Ya, nggak mungkin besok lusa. Sementara bulan depan Anda harus gajian, begitu. Jadi itu oke, nggak ada masalah. Tapi jangan terlalu diandalkan sebagai solusi Anda. Kalau misalnya saya nurut Anda, ya udah saya setujui, solusi yang tadi nggak usah ada semua, kita tunggu pabrik gula, misalnya begitu. Nggak bayaran Anda. Belum lagi, iya kalau pabrik gulanya jadi, kalau tidak, oh itu pabriknya orang lain. Memangnya Anda bisa paksa dia untuk jadikan? Tidak bisa. Kalau saya bilang 2014 tadi, kalau bisa jadi itu sudah bagus. Begitu. Karena apa? Itu miliknya orang. Apa hak kita untuk mempercepat? Nggak bisa. Tapi oke, itu baik. Pabrik gula baik, jalan. Gitu. Tapi yang untuk kepentingan makan besok lusa ini harus diambil langkahnya. Jadi saya lihat tadi banyak hal yang baik, itu tolong didiskusikan. Sekali lagi, tapi jangan mudah tergoda, itu aja. Itu ada godaan tadi, bikin apa tadi? Bikin mesin-mesin tadi. Jangan mudah tergoda. Karena apa? Kalau kita nurut dia, kemudian tidak jalan, memangnya kita bisa nuntut dia? Nggak bisa juga kan? Begitu. Oh, ya, gitu. Kecuali Anda taken di sini. Kalau Anda itu dilaksanakan, kemudian gagal, Anda harus jual rumah, jual ternak, pokoknya yang Anda miliki semua harus dijual untuk kita. Nah, baru kita setuju gitu. Ya. Karena tadi pagi kita udah diskusikan cukup matang, kita banding-bandingkan mana yang terbaik dan mengambil kesimpulan seperti itu. Saya kira begitu, ya. Rapat ini sebaiknya jangan lama-lama, nanti Anda nggak kebagian daging kurban. Karena sebetulnya yang penting itu kan purwo dadi kutani, sing dadi nyatane. Nah, begitu ya. Jadi ini saya percaya dengan manajemen yang ada sekarang. Itu kepercayaan ini saya dapat dari diskusi tadi pagi. Diskusinya cukup hidup, cukup bagus, cukup rasional, tidak emosional, tidak ada yang membawa-bawa sejarah, tidak ada yang membawa-bawa segala macam. Misalnya memproduksi kertas uang tadi, itu kan kalau kita turuti, itu kan kelihatannya uang itu kan mahal, Pak. Bayangkan cuma selembar 100.000, Pak, begitu. Iya, itu kan kalau bodoh-bodohan begitu. Coba kita produksi betul, laku nggak? Nah, itu kan memerlukan satu tahapan. Nah, untuk mencapai kertas uang, security dulu. Karena itu tadi kita putuskan security. Security diproduksi maksimum. Jangan hanya kayak sekarang, 5% dari seluruh kapasitas. Tadi sudah disepakati tadi pagi. Kita harus memproduksi kertas security
mencapai sampai 17% dari kapasitas. Begitu. Supaya apa? Teman-teman pengetahuannya tentang kertas security meningkat. Produksi kertas security sudah lebih besar. Supaya kalau kelak naik kelas ke kertas uang, itu tinggal naik kelas gitu. Mana mungkin Anda masih SD harus langsung SMA? Nggak mungkin lah ya. Tapi itu baik, cita-citanya memang SMA. Tapi SMP-nya harus kita jalani dulu, SMP-nya. Jadi itu ide baik semua. Kemudian nanti didiskusikan. Kemudian dalam waktu yang sangat pendek ini diputuskan. Kemudian tentang ada ide yang sangat baik. Mengapa Waskita Karya tidak pakai kita-kita untuk ikut mempercepat itu? Wah, itu ide bagus banget. Tolong diusahakanlah, ya. Mungkin yang gergaji yang sudah dipasang, apalah, pokoknya saya setuju itu. Nggak usah dibayar. Artinya tetap Leces yang bayar, itu tetap untung. Karena apa? Pengetahuannya bertambah. Kemudian itu cepat selesai. Tolong bicara sama WK. Anda perlu berapa tenaga tambahan supaya ini cepat, supaya janji Januari tadi menjadi Desember misalnya. Apa? Keroyok aja. Saya setuju itu. Setuju. Misalnya dia bilang, "Iya Pak, kita perlu 10." Anda kasih 100. Misalnya begitu. Biar cepat. Itu ide yang sangat baik. Ya, makasih. Ya, apa lagi? Oke, tahu. Begini. Saya sebetulnya nggak pengen menjawab itu, karena kalau saya jawab takut Anda sakit hati. Begini, zaman ini sudah berubah sekali. Zaman ini sudah tidak akan memberi tempat. Yang tidak memberi tempat zaman, ya, bukan pemerintah, bukan siapa. Zaman ini sudah tidak akan memberi tempat kepada orang-orang cengeng. Ya, ini agak kasar saya ngomong. Ya, ini ingat Anda semua, ini terpeduli Anda marah nggak marah saya akan ngomong ini. Ya. Zaman ini sudah tidak akan memberi tempat kepada orang cengeng. Orang harus hidup berdasarkan kemampuannya. Orang harus hidup berdasarkan prestasinya. Dan Anda mampu. Saya yakin Anda ini mampu. Manajemennya mampu, Anda mampu. Jangan cengeng, ya. Jangan cengeng. Orang yang cengeng hidupnya hanya sementara. Ya kita semua hidupnya sementara. Cuma saya nggak boleh cengeng. Udah. Kalau lihat ini kan gara-gara ketularan di televisi. Kalau lihat televisi itu ada banjir di RT siapa yang disalahkan presiden. Misalnya, oh itu udah cengengnya luar biasa. Kan bisa ngatasi sendiri. Atau rukunan di RT misalnya seperti itu. Ya, jangan berharap lagi. Udah. Kita bisa kok. Dan kalau hidup berdasar kemampuan sendiri itu lebih nikmat, lebih berkah dan lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Ya, good, terima kasih. Ya, hebat, Anda mampu. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada Pak Dahlan Iskan yang sudah memberikan motivasi kepada kita semua sehingga kita serasa disengat listrik. Mungkin karena beliau mantan dirut PLN, jadi we think out of the box, atau bahasa Maduranya begitu. Jadi kita berpikir di luar kotak gitu. Jadi terima kasih sekali Pak Dahlan Iskan atas arahannya pagi ini dan tadi pagi serta tadi malam. Mudah-mudahan semuanya membawa manfaat untuk kita semua, untuk kebaikan PT Kertas Leces serta seluruh stakeholdernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.